Tapi ada satu tempat di akhirat yang dapat diboking sejak zaman sekarang tapi tak diperdulikan orang. Bagaimana cara mendapatkan tempat itu? Hadisnya diriwayatkan oleh Ummu Habibah, man shalla isnatai asyrata rak'ah, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, sehari semalam, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari sampai terbit lagi ada 12, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan 12 rakaat itu masuk di dalamnya salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat sunat taubat, salat istikharah, salat tasbih? Yang dimaksud dengan 12 rakaat itu hanya qabliyah dan ba'diyah saja. Yang 12 itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan 12 rakaat. 12 rakaat kalau ditotal semuanya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka 12 rakaat. Lalu bagaimana dengan orang yang 2 rakaat sebelum zuhur? Berarti kan 10. Ada juga riwayat tentang itu. Hadisnya pun sama sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi dua-dua dapat dilaksanakan. Bapak Ibu yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur pakai riwayat hadis Ummu Habibah. Yang 2 rakaat sebelum zuhur berarti 10, maka dia pakai riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak dapat berpegang dengan satu hadis ini saja. Nanti kalau berpegang dengan ini kita menyalahkan orang qabliyah isya. Saya salat di salah satu masjid, tausiahnya dari maghrib ke isya. Habis azan isya, dikumandangkan azan isya, stop pengajian. Lalu kita pun salat qabliyah isya. Saya ikut salat qabliyah isya. Selesai qabliyah isya, salat isya. Habis salat isya, ba'diyah isya. Setelah itu datang satu jamaah. Pak Ustadz, ada yang mau saya sampaikan. Boleh, boleh, silakan. Tapi Ustadz jangan marah. Apa pula marah? Apa salahnya? Dikuncinya duluan, jangan marah. Apa masalahnya? Saya senang dengan pengajian tadi, alhamdulillah. Lalu mana yang tak senangnya? Bagus, koreksi buat saya. Yang tak ya saya senang Ustadz salat 2 rakaat sebelum isya. Itu tak ada dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Karena yang dia pegang riwayat Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka tak ada qabliyah isya. Itulah yang dia komplainkan. Tidak ada qabliyah isya. Saya katakan ada qabliyah isya, qabliyah maghrib, qabliyah asar. Di mana hadisnya? Dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salah. 3 kali kata Nabi. Baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Itulah qabliyah maghrib, qabliyah isya dan qabliyah asar. Tapi di ujung hadis kata Nabi, liman syaa, bagi siapa yang mau. Siapa yang punya keluangan waktu, badan sehat, laksanakanlah